Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sintani Fisoliha. Saya dari kelas EKI 2G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan kurva permintaan. Masuk ke pengertian teori permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan dari jumlah barang dan harga. Dan kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah harga tersebut yang diminta para pembeli. Sedangkan hukum permintaan yaitu suatu hipotensi yang menyatakan makin rendahnya harga suatu barang, maka makin banyak permintaan dan terhadap orang tersebut, dan sebaliknya. Dan beberapa faktor penentu permintaan. Yang pertama itu ada faktor harga, faktor bukan harga yang mencakup harga barang-barang lain, pendapatan para pembeli, distribusi pendapatan, citra rasa masyarakat atau selera, terus jumlah pembeli, jumlah penduduk, dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan dan ekspektasi tentang masa depan yang disebut harapan. Perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap teori permintaan, yaitu perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utama, yaitu Islam sebagai pedoman hidup dan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Teori penawaran dan kurva penawaran. Teori penawaran terutama menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan hukum penawaran yaitu suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut ditawarkan pada penjual, atau makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Penentu-penentu penawaran. Yang pertama itu penentu-penentu penawaran. Yang pertama itu ada faktor harga, bukan harga, harga barang lain, biaya untuk memperoleh faktor produksi atau harga input, terus tingkat teknologi, harapan, jumlah penjual, dan tujuan perusahaan. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Yang kedua, sedangkan perubahan faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva penawaran. Yang pertama itu pergeseran kurva penawaran, terus pergeseran kurva penawaran. Sedangkan penawaran Islam, barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Masuk yang C, titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Kata keseimbangan didefinisikan sebagai suatu situasi di mana segala kekuatan yang ada saling seimbang. Definisi ini juga menjelaskan keseimbangan pasar. Harga keseimbangan ini disebut sebagai market clearing price, karena pada harga ini semua pihak di pasar dipuaskan. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menggunakan keadaan keseimbangan ini, yaitu secara angka, secara grafik, dan secara matematik. Yang D, teknik menentukan. Teknik menentukan keseimbangan pasar. Yang pertama, secara matematik. Telah diterangkan bahwa keseimbangan pasar dicapai apabila kualitas yang ditentukan sama dengan kualitas yang ditawarkan, yaitu syarat keseimbangannya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Dan secara grafik, terus secara angka, kelebihan penawaran akan mendorong penjual untuk menurunkan harga, dan jika kelebihan permintaan akan mendorong penjualan untuk menaikkan harga.